Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Suci dengan NIM 2522 dengan rekan saya yaitu Levina Putra dengan NIM 2523 Kami akan mempresentasikan yaitu berjudul permasalahan agrarian dan petani. Yang pertama yaitu ketimpangan kepemilikan tanah. Apa sih ketimpangan kepemilikan tanah? Ketimpangan kepemilikan tanah itu terjadi ketika sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar pertanian, sementara mayoritas petani hanya memiliki lahan sempit atau tidak memiliki lahan sama sekali. Data sensus pertanian BPS 2023 menunjukkan 1% pemilik tanah menguasai besar 50% lahan produktif. Presentasinya yaitu 0,88 relatif penguasaan lahan, 33,4% tani tanah lahan sendiri, 0,22 rata-rata skala kecil. Apa sih dampaknya yaitu hambatan akses kredit. Petani tanpa sertifikat itu tidak bisa mengakses kredit sehingga bergantung pada RT yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu sistem bagi hasil. Petani penggarap umumnya hanya menerima 1/3 sampai 1/2 dari hasil panen. Dan yang ketiga yaitu warisan struktural. Kepemilikan tanah lebih banyak dikuasai kelompok elit sehingga pembagian tanah jadi tidak sulit. Dampak ketimpangan kepemilikan tanah yaitu urbanisasi, tekanan ekonomi mendorong petani meninggalkan desa menuju kota. Yang kedua yaitu konflik horizontal, sengketa antara warga dan warga dengan perusahaan atau pemerintah untuk terus meningkat. Nah, yang ketiga yaitu krisis sosial, perpindahan paksa dan serta merusak masyarakat. Yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Petani berlahan sempit terjebak dalam kemiskinan. Konflik agraria. Bagaimana konflik agraria terjadi antara petani, pemerintah, perusahaan, atau pihak lain? Yang pertama yaitu adanya konflik hak tanah. Banyak petani itu menggarap lahan tersebut tanpa sertifikasi lalu pihak lain secara hukum. Nah, yang kedua yaitu konflik penggunaan lahan. Pembangunan proyek strategis nasional atau PSN seperti tol, bendungan itu memicu konflik lahan di banyak daerah sehingga petani menjadi sulit dan yang ketiga yaitu kompensasi juga ya dalam tunai tanpa pemulihan ekonomi menjadikan petani itu kehilangan jangka panjang. Selanjutnya yaitu konflik agraria. Berdasarkan data konflik agraria di Indonesia KPR 2021-2023, perkebunan itu ada 89 kasus, sedangkan perikanan itu ada 47 kasus, terus infrastruktur ada 38 kasus, pertambangan ada 29 kasus, sedangkan pertanian itu ada 18 kasus. Sepanjang 2021 sampai 2023, konsorsium pembayaran agraria atau KPA mencatat lebih dari 400 kasus konflik agraria dengan total luas lahan sengketa mencapai jutaan hektar di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan yang tidak optimal. Mengapa lahan pertanian tidak digunakan secara optimal? Yang pertama yaitu alih fungsi industri. Lahan produktif pertanian menjadi pabrik dan pergudangan tanpa pertimbangan pangan nasional. Yang kedua yaitu lahan tambang. Pertambangan batu bara dan mineral itu merusak lahan subur dan sumber air pertanian. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Pembangunan jalan seperti tol, bandara, dan kawasan industri itu menghabiskan jutaan hektar lahan pertanian. Yang keempat yaitu lahan terlantar. Banyak lahan dimiliki oleh korporasi tetapi dibiarkan tidak produktif demi nilai investasi. Selanjutnya yaitu degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan secara langsung mengancam produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani melalui kerusakan tanah, pencemaran air, dan perubahan iklim yang ekstrim. Yang pertama yaitu erosi tanah, pengundulan hutan, dan praktik pertanian yang tidak tepat menyebabkan erosi dan mengurangi kesuburan lahan pertanian.
Yang kedua Yang yaitu kedua yaitu polusi air, limbah industri, industri, dan dan pertambangan mencemari sumber air irigasi petani sehingga menurunkan kualitas hasil panen. Nah, yang Nah, yang ketiga yaitu perubahan iklim, kenaikan suhu, seperti seperti banjir banjir dan kekeringan ekstrem mengganggu musim tanam dan meningkatkan risiko gagal panen. Selanjutnya Selanjutnya yaitu yaitu degradasi lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebih itu dapat merubah struktur tanah. Nah, yang Nah, yang terakhir yaitu alih fungsi lahan, konversi lahan hijau menjadi kawasan industri menyebabkan pemanasan lokal lokal dan kehilangan area resapan air. Selanjutnya Selanjutnya yaitu keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan. Partisipasi petani dalam kebijakan agraria masih masih sangat terbatas. Apa sih Strategi strategi peningkatan peran? Yang pertama yaitu forum musyawarah inklusif, yaitu yaitu mewajibkan keterwakilan petani dalam setiap kebijakan tata guna lahan. Yang Yang kedua yaitu kelompok tani berdaya seperti berbuat organisasi petani akan memiliki suara yang kolektif dalam negosiasi. Yang ketiga yaitu informasi digital, platform daring seperti info kebijakan lahan yang dapat diakses oleh petani. Yang terakhir yaitu pendampingan hukum, sediakan bantuan hukum gratis bagi petani. Akses petani terhadap sumber daya. Jika sumber daya krisis bagi petani yaitu adalah air irigasi. Benar. Air irigasi hanya 47% sawah teririgasi teknis dan petani tak ada hujan sangat rentan kekeringan. Konflik air antara daerah hulu hilir semakin sering. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak dan atau tua. Benih unggul. Benih bersertifikat mahal dan sulit untuk dijangkau. Dominasi korporasi benih menekan varietas lokal. Benih palsu masih beredar di pasar pedesaan. Program benih gratis sering tidak tepat sasaran. Pupuk bersubsidi didistribusikan, pupuk subsidi tidak merata atau terlambat. Kuota pupuk tidak mencukupi kebutuhan para petani. Penyelewengan dan penjualan ilegal pupuk subsidi. Petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Kredit dan pembiayaan untuk petani. Tantangan akses kredit petani yaitu 20% petani yang memiliki akses kredit formal dan hanya 68% bergantung pada rentenir atau lembaga informal. Atau juga 12-24% bunga pinjaman informal per tahun. Yang rata-rata hanya 3 juta dan itu kecil untuk para petani. Program KUR pertanian. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah solusi pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani. Bunga rendah hanya sampai 3-6% per tahun tanpa tanggungan tambahan. Platform cukup hingga sampai 100 juta untuk para petani kecil. Sosialisasi kurang. Banyak petani yang tidak mengetahui program ini, persyaratan yang cukup rumit, berorientasi dan dokumen masih membingungkan, distribusi tidak merata. Lebih banyak disalurkan di Jawa dan luar Jawa. Pasar dan pemasaran untuk produk pertanian. Rantai pasok produk pertanian dan masalahnya dari petani sampai tengkulak, distributor hingga pasar dan konsumen. Petani hanya mendapatkan 20-30% dari harga akhir konsumen. Dikarenakan karena dominasi tengkulak yang harganya ditahan secara sepihak dan infrastruktur yang sangat lemah seperti jalan rusak dan ruang terbatas, dan juga informasi yang sangat terbatas dikarenakan di pedesaan tidak mempunyai informasi yang cukup dan juga kualitas atau standar yang rendah, dan akses impor yang sulit dikarenakan jalan yang sangat rusak tadi, dan juga e-commerce di desa masih sangat rendah. Pendidikan dan pelatihan untuk petani. Fakta pendidikan petani yaitu 80% pendidik petani itu adalah orang-orang yang lulus dari SMP, dan hanya 5% orang yang pernah mengikuti pelatihan formal pertanian, dan 60% rata-rata usia para petani. Regenerasi, minat anak muda sekarang di sektor tani sangatlah rendah. Program apa saja yang sangat dibutuhkan yaitu seperti sekolah lapang, pelatihan praktis di lapangan langsung bersama penyuluh pertanian berpengalaman. 2. Manajemen keuangan, pelatihan pembukuan sederhana dan perencanaan usaha tani yang sangat berkelanjutan. Yang 3. Koperasi atau kemitraan, mendorong petani bergabung untuk berkooperasi dan untuk meningkatkan daya tawar bersama. 4. Agroteknololiterasi, seperti pelatihan penggunaan aplikasi digital pertanian seperti drone atau sensor tanah.
5. Pertanian organik. Pelatihan budidaya ramah lingkungan untuk menjaga nilai jual produk. Kesejahteraan petani dan masyarakat. Indikator kesejahteraan petani Indonesia yaitu adalah nilai tukar petani atau NTP di Februari 2024 hanya 102,7. NTP lebih banyak dari 100, artinya petani masih sedikit diuntungkan namun fluktuatif tiap bulan. Kemitraan petani 4,21% petani masuk kelompok miskin pedesaan dari data BPS 2023. Pengeluaran versus pendapatan. Pengeluaran petani sering melampaui pendapatannya. Ketahanan pangan RT 77% dari petani memiliki akses pangan yang layak. Indikasi pembangunan desa. Sedang banyak di desa pertanian masih kategori berkembang. Data dan fakta agrira Indonesia. Potret sektor pertanian dan pertanahan nasional kurang dari 7,27% kontribusi pertanian terhadap BPD. Data dari BPS 2023. Dan hanya 28 juta jiwa penduduk bekerja di sektor pertanian dan hanya 7,1 juta hektar luas lahan terlantar di Indonesia dan hanya 0,56% gini rasio kepemilikan lahan. Sumber kebijakan agrira Indonesia. Kerangka hukum dan program pemerintah. Nomor 1, 1960 Undang-Undang Pokok Agrira. Fondasi hukum agrira nasional yang mengatur kepemilikan atau penguasaan dan penggunaan tanah secara berkeadilan. 2, 2021 Program Reforma Agrira target distribusi 9 juta hektar lahan kepada petani dan masyarakat miskin, namun realisasi masih sangat jauh dari target. 3, 2017 Program Reforma Agrira target distribusi 9 juta kepada tani masyarakat miskin, namun realisasi masih jauh dari target. 4, 2022 Sertifikasi tanah gratis atau PTSL, program pendaftaran tanah sistematis lengkap percepat legalisasi lahan petani dengan target 126 juta bidang tanah. 5, 2023 Bank Tanah Nasional lembaga baru untuk mengelola cadangan lahan negara guna pemerat akses lahan bagi masyarakat miskin. Solusi dan rekomendasi yaitu arah kebijakan untuk perbaikan agrira, yaitu 1. Reforma agrira dipercepat distribusi lahan plus pengawasan. 2. Sertifikasi massal atau PTSL sampai legalitas lahan petani. 3. Digitalisasi pertanian, teknologi atau informasi pasar dan akses kredit. 4. Pertanian keluarga yang didukung skala kecil atau ketahanan pangan. 5. Pembiayaan inklusif atau koperasi asuransi. 6. Petani berkelanjutan, praktik ramah lingkungan. Peran pemerintah atau stakeholder. Pemerintah pusat yaitu mereformasi atau regulasi. 2. Distribusi dan sertifikat lahan. 3. Subsidi dan kredit. Serta infrastruktur desa. Pemerintah daerah, implementasi kebijakan, dan juga pendamping petani, kelola konflik agrira, hingga pengembangan pasar lokal. Organisasi petani. 1. Yaitu advokasi hak petani. 2. Koperasi. 3. Edukasi atau transfer ilmu. 4. Negosiasi pasar. Sektor swasta. 1. Investasi teknologi. 2. Kemitraan rantai pasok. 3. CSR pemberdayaan hingga akses pasar ekspor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.